Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wageng, kali ini saya ingin mengambil satu judul, tetapi judul ini ada kaitannya terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu. Judul yang ingin saya ambil, reaksi seperti apa yang ingin disampaikan oleh leluhurnya terhadap diri dia ketika dia memperlakukan diri kamu secara tidak baik. Apakah reaksi dari leluhur yang ada di dalam posisi energinya seperti menghantui kondisi dia atau membuat diri dia merasa tersiksa? Apakah kartu yang akan saya ambil nanti akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran tersebut sepertinya berasal dari kondisi pemikiran dia. Kenapa saya mengatakan berasal dari kondisi pemikiran dia sebelum saya mengarah terhadap judul yang saya katakan tadi? Bisa saja manusia yang meninggalkan diri kamu ini kondisi yang dimana sedang berusaha untuk memberikan suatu bentuk ketenangan secara pribadi, karena dia memahami situasi yang sedang dia alami adalah situasi yang membuat diri dia seperti orang yang bersifat kalut. Bukan hanya kalut, ini orang seperti berusaha untuk meluangkan waktu, di mana ketika meluangkan waktu karena memang seperti memiliki perencanaan untuk melakukan suatu keadaan, tetapi berpergian untuk menikmati yang namanya kondisi keceriaan dalam waktu dekat ini. Kartu pertama yang saya pegang, Wak Geng, ini adalah kartu yang terdiri dari 3 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ketiga tongkat tersebut, satu tongkat yang saya tarik
Ini pun seperti membenarkan apa yang menjadi judul yang saya katakan tadi. Membenarkan dalam arti apa? Saya rasa ada sinyal yang berbicara dari leluhur yang dia miliki, di mana sinyal ini seperti memaksa diri dia untuk bergerak mengarah terhadap diri kamu, di mana pergerakan itu seakan-akan mengharuskan dia, memaksa dia agar bisa meminta maaf terhadap diri kamu. Sepertinya sinyal dari bentuk leluhur yang ada di dalam energi dia ini seperti membuat diri dia merasa dihantui dari kesalahan yang sudah dia lakukan terhadap diri kamu. Leluhur dia ini seperti berbicara untuk memaksa diri dia agar dia datang terhadap diri kamu, menyelesaikan apa yang menjadi kesalahan yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu. Kalau seandainya ini orang tidak memberikan respon dari sinyal leluhur yang saya ucapkan tadi, saya rasa ini orang kehidupannya tidak akan ada situasi yang membuat diri dia merasa tenang. Muncul kartu Four of Cups. Kartu cawan yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 4 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari keempat cawan yang barusan saya katakan tadi, lagi-lagi kartu ini pun membenarkan apa yang menjadi judul yang saya katakan. Sebenarnya secara leluhur, geng, ini orang ingin meminta maaf terhadap diri kamu. Tetapi dia bukan tidak ada rasa ketakutan untuk meminta maaf terhadap diri kamu. Ada rasa ketakutan yang dia miliki sehingga dia ini tidak berani untuk meminta maaf terhadap diri kamu. Ini orang pembawaannya kalau dia datang terhadap diri kamu seperti orang yang berpikir apakah posisi diri kamu ini bisa menghargai dia kembali, atau mungkin diri kamu ini bisa merespon dia kembali, atau mungkin dia menganggap diri kamu menutup koneksi. Ada rasa ketakutan, geng. Secara leluhur dia dipaksa, tetapi secara niat dia ketakutan. Muncul kartu Six of Coin sama dengan Six of Pentacles yang terdiri dari 6 koin, 3 di kiri, 3 di kanan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu koin dari ke-6 koin tersebut, saya rasa satu koin yang saya tarik ini pun seperti masih membenarkan apa yang menjadi judul yang saya ucapkan tadi. Membenarkan dalam arti apa? Kalau diri kamu tidak memberikan kata maaf terhadap ini orang, walaupun tadi saya mengatakan dia ada situasi ketakutan, kata maaf yang tidak keluar dari perkataan kamu, itu seakan-akan membuat diri dia merasakan situasi yang dimana keadaan dia akan bersifat mengambang. Koneksi leluhur yang ada di dalam diri dia, geng, ternyata itu masih terikat terhadap diri kamu secara batin. Muncul kartu King of Coin sama dengan King of Pentacles, yang dimana kemunculan kartu ini pun seperti membenarkan judul yang saya katakan. Membenarkan dalam arti apa? Karakter keserakahan dia membuat koneksi di dalam leluhur dia seperti membuat diri dia ini tidak bersifat ada kegembiraan. Saya akuin secara karakter memang manusia itu serakah. Tetapi keserakahan yang pernah dia lontarkan, yang pernah dia tuangkan terhadap diri kamu, kalau seandainya dia tidak menyelesaikan keserakahan itu terhadap diri kamu, saya rasa ini orang kehidupannya tidak akan mendapatkan suatu bentuk rejeki.
Muncul kartu The Temperance. Unsur api berlambangkan 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, ya bisa saja The Temperance ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul yang saya katakan. Koneksi dari leluhurnya yang ada di dalam energinya ingin berdamai terhadap diri kamu, ingin rukun terhadap diri kamu, ingin menerima kata maaf dari diri kamu. Karena ini orang dari kondisi leluhur yang ada di energi dia. Leluhur dia ini seperti membuat diri dia merasa dihantui ketika dia tidak mendapatkan kata maaf dari diri kamu. Muncul kartu Queen of Cups. Kartu cawan yang keluar, tetapi kartu ini raja atau ratu yang memegang satu cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata cawan, cawan yang saya tarik ini bisa saja geng, koneksi dari leluhur dia masih ingin menoleh ke belakang terhadap diri kamu. Bisa saja koneksi dari leluhur dia ini yang ada di dalam energi dia masih ingin memprioritaskan diri kamu. Karena seperti ingin saya katakan, leluhur yang ada di dalam diri dia ini seperti merasa sangat sensitif terhadap diri dia sendiri. Sensitif dalam arti apa? Leluhurnya saja tahu mana yang pembawa keberuntungan terhadap diri dia sendiri. Muncul kartu Queen of Swords. Kartu pedang yang keluar, tetapi kartu ini raja atau ratu yang memegang satu pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata pedang, pedang yang saya tarik ini pun masih berbicara dari kondisi judul yang saya katakan tadi. Kenapa? Mau tidak mau, ini orang, sekalipun diri kamu menolak atau tidak memberikan kata maaf terhadap diri dia karena memang diri kamu sudah merasa emosional terhadap diri dia, dia harus mendapatkan kondisi kata maaf dari diri kamu. Kalau dia tidak mendapatkan kondisi kata maaf dari diri kamu, secara pembawaan energi ini orang kondisinya akan merasa tidak tenang dan dia akan merasa tersiksa. Muncul kartu Nine of Wands. Kartu tongkat yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 9 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ke-9 tongkat tersebut, ya satu tongkat yang saya tarik ini pun lagi-lagi masih membenarkan apa yang menjadi judul yang saya katakan. Membenarkan dalam arti apa? Sekalipun ini orang datang terhadap diri kamu atas permintaan dari koneksi leluhur dia, kedatangan dia itu bisa saja membuat diri dia ini seperti orang yang ketar-ketir penuh dengan kewaspadaan. Kenapa? Mungkin orang yang ada di sekitaran kamu menolak itu yang menjadi tantangan yang harus dia terima, padahal dari segi leluhur dia memaksa dia untuk meminta maaf. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu Nine of Wands yang terdiri dari 9 tongkat sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Bagaimana geng? Dari apa yang barusan saya katakan tadi, apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, ya silakan angkat. Tetapi kalau memang menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat.
Anggap saja apa yang saya katakan tadi hanya sekedar gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak bermanfaat, gibahan yang tidak berkualitas, gibahan yang tidak bermutu. Setidaknya kamu mengetahui apa isi dari kartu yang saya pegang ini. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti, agar sugesti tersebut bermain secara kondisi pemikiran kamu. Semua kembali bagaimana kondisi pemikiran kamu untuk merespon dan menyikapi apa yang saya katakan tadi. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.